Hai, nama saya Dimas. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman mistis yang saya alami di rumah sendiri. Rumah saya terletak di salah satu wilayah di Yogyakarta, dan posisinya tusuk sate, yang menurut mitos banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Ini adalah rangkuman cerita dari kecil hingga sekarang. Tahun 2004 saat saya masih kelas 4 SD. Saya bersekolah dekat rumah dan sekolah saya masuk siang, mulai jam 1 siang dan pulang jam 5 sore. Seperti biasa, setelah pulang sekolah saya langsung mandi sore. Awalnya semuanya berjalan biasa saja sampai suatu hari saya merasa ada yang aneh. Ketika mandi saya merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Rasa takut mulai muncul hingga akhirnya saya hanya berani mandi jika ada bapak atau mama di rumah. Suatu sore saya mencoba berani mandi sendiri. Ketika sedang mengelap badan di depan kaca besar di kamar mandi, saya terkejut melihat sosok di belakang saya. Orang itu pendek, gendut, dengan rambut gimbal hitam panjang dan kulit berwarna emas. Dia hanya diam dan menatap kosong ke arah saya. Saya sangat takut dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Namun, kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Setiap sore selama beberapa bulan, saya selalu melihat sosok yang sama di kaca kamar mandi. Dia selalu berdiri di belakang saya dan tidak pernah bereaksi apa-apa. Awalnya saya sangat takut, tetapi lama-kelamaan saya terbiasa dengan kehadirannya. Setelah beberapa bulan diganggu oleh sosok gimbal, suatu hari saya mendengar cerita dari teman bahwa kita harus membunuh cicak jika melihatnya. Saya pun mengikuti nasihat tersebut, menyiksa cicak sebelum membunuhnya dan membuangnya ke kloset. Tidak lama setelah itu, ketika saya sedang menyisir rambut di kamar mama, saya melihat seekor cicak kecil yang berjalan cepat ke arah saya dan tiba-tiba berubah menjadi sangat besar seperti buaya. Cicak itu menggigit kaki saya dan saya langsung melompat ketakutan. Saya yakin cicak besar itu adalah cicak yang saya bunuh sebelumnya, karena ada tanda hijau di mukanya yang sama persis dengan cicak yang saya siksa. Meski digigit, saya tidak merasakan sakit atau luka, hanya kaget. Saya tidak berani masuk rumah sampai bapak atau mama pulang. Semenjak kejadian dengan cicak misterius itu, saya mulai sering merasa terganggu oleh kuntilanak. Awalnya, mungkin saya pikir ini hanya iseng-iseng saja, tapi semakin lama rasanya semakin nyata. Saat itu saya sedang libur sekolah. Saya memang dikenal susah tidur cepat, jadi biasanya tidur larut malam. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, saya merasa lapar dan memutuskan untuk makan. Saat saya mengambil nasi di dapur, saya mendengar suara tawa perempuan di belakang saya. Suaranya sangat keras. Ketika saya menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Saya mencoba mengabaikannya dan kembali ke kamar belakang untuk makan sambil menonton TV. Namun, ketika sedang asik makan, saya merasakan ada yang mengelus paha saya dari bawah tempat tidur. Awalnya saya berusaha berpikir positif, mungkin hanya perasaan saja. Tidak lama kemudian, elusan itu terjadi lagi. Kali ini, saya mulai panik dan tidak sengaja melihat ke arah cermin. Di belakang saya ada sosok dengan rambut panjang mengenakan baju putih. Saya langsung tahu itu kuntilanak. Saya segera berlari keluar dari kamar dan tidak berani kembali ke kamar belakang sampai subuh. Sejak itu, saya lebih sering tidur di ruang tamu. Suatu pagi sekitar tahun 2011, saya berencana pergi ke warnet sebelum sekolah. Setelah mandi, saya keluar dari kamar mandi dan melihat mama sedang membersihkan lantai di dekat taman. Saya sempat bertanya beberapa kali, tapi mama tidak merespon. Saya merasa aneh, tapi kemudian saya mendengar suara pagar dibuka. Mama masuk ke rumah dari depan. Saya kaget dan langsung bertanya, "Mah, bukannya tadi di belakang?" Mama menjawab bahwa dia baru saja pulang dari tukang sayur. Saya berusaha melupakan kejadian itu dan pergi ke warnet. Kejadian serupa terjadi lagi saat saya kuliah. Saya pulang ke rumah sekitar jam setengah 11 malam. Setelah mandi dan berwudu, saya melihat mama duduk menonton TV di ruang tamu. Namun, wajahnya pucat dan tidak merespon saat saya bicara. Setelah sholat, saya menyadari bahwa mama tidak mungkin duduk di sana karena dia masih di luar rumah. Saya menanyakan ke mama, dan dia mengonfirmasi bahwa dia tidak masuk rumah sejak saya pulang. Saya mulai menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang bisa menyerupai mama di rumah ini.
Sekitar tahun 2013 sampai 2014, saya mulai sering melihat sosok bayangan putih saat akan berbuat baik, seperti sholat atau wudhu. Sosok ini berbeda dari kuntilanak yang pernah saya lihat. Wajahnya tidak terlihat, hanya jubah putih panjang yang bersinar. Dia selalu muncul setiap kali saya akan berwudu atau sholat. Saya merasa bahwa sosok ini bukan hantu jahat, tetapi sesuatu yang baik. Namun, suatu hari, sosok itu tidak muncul lagi. Saya bertanya-tanya kemana perginya. Ketika saya keluar dari kamar, saya melihat sosok yang sama. Tapi kali ini, jubahnya berwarna hitam. Sosok itu benar-benar menakutkan. Saya lebih memilih bertemu 100 kuntilanak daripada melihat sosok hitam itu lagi. Suatu malam, saya terbangun dalam keadaan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya merasa ada yang mengawasi, tapi tidak bisa melihat siapapun. Pengalaman itu benar-benar menakutkan. Saya kemudian menyadari bahwa biasanya sosok berjubah putih akan muncul saat saya berbuat baik, sedangkan sosok berjubah hitam akan muncul jika saya melakukan kesalahan. Sosok berjubah hitam ini selalu membuat saya sangat ketakutan. Kejadian ini berlanjut sampai saya kuliah di Depok. Pada tahun 2016 di semester 2, saya memutuskan untuk ngekos. Ternyata kosan saya juga banyak makhluk halusnya. Suatu hari saya melihat bayangan hitam yang ukurannya hampir sama dengan saya. Awalnya, saya pikir itu hanya bayangan biasa. Namun, bayangan itu terus mengikuti saya kemanapun saya pergi, bahkan sampai ke kampus dan di dalam kereta. Bayangan itu mengikuti saya selama sekitar 3 minggu. Pada minggu ketiga, saya merasa ada yang tidak beres. Perasaan tidak enak mulai muncul sejak saya keluar dari pintu kosan. Saat tiba di rumah, saya merasa lebih buruk lagi. Ketika sedang tidur, saya mengalami ketindihan. Saya mendengar suara gaduh seperti orang berkelahi, dan suara langkah kaki besar mendekat. Saya melihat bayangan hitam itu berubah menjadi sangat tinggi dan besar, melebihi genteng rumah. Bayangan itu hanya diam dan menatap saya. Saya mencoba membaca 2 kalimat syahadat, dan akhirnya saya terlepas dari ketindihan itu. Bayangan hitam itu tiba-tiba hilang. Setelah itu, saya tidak lagi diikuti oleh bayangan hitam tersebut. Namun, pengalaman itu membuat saya bertanya-tanya apakah saya akan meninggal karena terus diikuti oleh bayangan itu. Meskipun saya sudah mengalami kejadian horor sejak SD, saya tidak pernah mencoba meminta bantuan kepada ulama atau ustadz. Saya lebih memilih untuk menerima dan terbiasa dengan kejadian-kejadian tersebut. Pindah rumah pun tidak pernah terpikirkan karena meskipun banyak kejadian mistis, belum ada yang benar-benar mengganggu kehidupan sehari-hari. Sampai sekarang, kamar saya masih kosong karena saya tidak berani tidur di sana. Adik saya pun tidak mau tidur di kamar itu. Pesan saya untuk kalian yang mungkin mengalami hal serupa adalah untuk tetap tenang dan tidak panik. Jangan lupa untuk berdoa, dan ingatlah bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Jaga sikap, terutama saat pergi ke tempat-tempat baru.